Salam kenal, Ya, Kak. kemarin ini saya mantan aku lihat. Orang mana, Kak? Bos, Iya. Orang mana, Kak? aku ada di Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya. Salam kenal ya, Mbak? Iya, salam kenal buat semua. Gimana? Ya, itu menarik ya dalam itu tentang perceraian ya, kalau tidak salah ya. Iya, ya bisa aja sih. Berbohong untuk demi anak atau apa itu tadi? Ya. Suaranya mendem. Iya. Suaranya nggak mendem, Mbak. Oh, suaranya mendem. Iya. Mungkin ketimpa ini. Tapi suara sini udah keras loh di sini. Ini udah. Aku nggak pakai headphone. Iya. Coba. Aku sih setuju ya yang dibilang sama Saudara Wijaya ya, bahwa bertahan untuk anak itu bukan satu hal yang tepat sebenarnya. Dari menurutmu gimana itu? Kalau bertahan mah bertahan aja untuk memperbaiki diri dan demi diri sendiri gitu, demi kebahagiaan diri sendiri, bukan karena anak. Iya. Jadi dia bilang ya kalau menikah itu bertahan karena diri sendiri, bukan karena anak gitu. Bagi yang jelas ya. Sudah bertahan untuk diri sendiri, untuk keluarganya dia, untuk yang rencana Tuhannya gitu boleh. Jangan karena anak, gitu. Kalau karena anak mah menurut aku nggak tepat itu. Kan kasihan ya sebenarnya. Ya, Coba deh kalian pikir deh. Anak masih kecil nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba kita jadiin tameng. Dalam hal apapun itu kan sebenarnya ego kita yang lagi main kalau dipikir-pikir. Itu loh. Gue mau balikan sama dia karena anak, kasihan lagi anaknya. Kalau ada apa-apa lagi ntar anak yang lagi yang jadi tameng. Jadi polanya akan begitu terus gitu loh. Segala sesuatunya tuh dia tidak menghadapi dengan dirinya sendiri, tapi menggunakan tangan orang lain gitu. Dan pengalaman pribadiku sendiri, aku nggak mau bertahan karena anak. Sudah mencoba memperbaiki, sudah mencoba untuk tetap stay dalam keadaan rumah tangga yang kalau dikatakan toksik ya, NPC itu akhirnya mau nggak mau ya pernah mencoba untuk anak, tapi itu nggak bagus, nggak baik. Akhirnya mau nggak mau ya lepas. Hasilnya gimana waktu itu ketika kamu berpikir bertahan karena anak? Apa yang terjadi? Nggak baik. Dengan pasangan tidak akan pernah ada perubahan kalau demi anak. Iya. Kecuali komitmen antara suami istri itu berubah yuk, gitu. Itu beda lagi. Tapi kalau demi anak terasa itu keliru ya. Menurutku keliru. Beban. Iya. Kalau bertahan ya udah bertahan aja komitmen dengan pasangan. Mungkin gitu. bagi yang belum ngalamin pasti bingung ya kan. Ini maksudnya apa nih? Kok bertahan demi anak salah itu? Kok bukan salah dan benar ya enggak? Kelihatan kok. Iya, tetapnya masih dikit. Tep lagi ya. Tapi sekarang lu masih bertahan nggak? Atau udah enggak? Enggak, aku lepas. Aku nggak kuat bertahan demi anak. Nah, aku lebih baik hidup sendiri terserah orang mau bilang apa, karena dari terhadap anak itu, jiwa anak yang sehat, jiwa anak yang baik, yang normal itu terlahir dari ibu yang normal, ibu yang sehat, lahir batin. Itu menurut aku begitu. Jadi aku memilih pisah. Dan dengan pisah itu terasa kita menghentikan semua dosa ya. Menurutku gitu. Kita nggak usah bersandiwara lah dalam rumah tangga itu. Itu bisa batin. Dan dalam agama itu juga disampaikan ya bahwa kalau rumah tangga tidak membawa manfaat dan tidak membawa kebaikan, untuk apa dipertahankan? Tidak ada nih. Legowo aja lah kalau menurut orang Jawa nih, legowo aja. Jalan jodohnya udah sampai di sini, itu udah.
tanggung jawab untuk anak tetap dijaga dengan baik. Itu komitmen menurut saya. Bagi masalah kalau bertahan demi anak dengan anak aja ketika kedua orang tuanya nggak baik-baik aja. Iya. Makanya ini loh mengarahnya ke situ. Gitu. Mungkin kita ngomongnya bertahan demi anak, tapi ribut terus dalam rumah tangga itu, ya kan? Anak-anak harus dengerin tiap hari keributan, tiap hari permasalahan. Itu yang gue maksud. Bertahan demi anak tuh kalau nggak berangkat dari kedua orang tuanya, kalau cuma anak ya itu jatuhnya, gitu. Nggak bisa. Kita malah memperlihatkan acara kita di depan anak kan gitu. Betul. Tiap hari dia lihat maknya sama bapaknya jadi ketinggalan kan? Iya. Ngelek-ngelek ya Mbak ya sinyalmu ya kayaknya. Iya, sepertinya kurang mampu. Berapa lama waktu itu Mbak berhubungan? Itu lumayan lama loh, 2009 sampai 2025 baru end. Oh, baru berarti? Iya, berat. Sekitar berapa tahun sih 2009, 2025 ini baru end. 16 tahun? Nggak sedikit. Berbagai ragam cara sudah aku coba. Kalau orang yang memang suka berselingkuh, mohon berulang pasti itu. Ya itu berdasarkan pengalamanku ya, nggak tahu kalau orang lain. Pengalamanku kayak gitu. Aku bertahan untuk supaya yang namanya ya itu tadi konteksnya anak. Tapi di antara kita itu tidak ada perubahannya, sama aja bohong itu. Iya. Jangan meninggikan suara depan suami. Iya, amin. Ya, Ran. Oke lah, berarti Mbak siapa? Mbak Marwah ini juga ini ya. Juga nggak sepakat ya. Bukan berarti salah dan benar ya ini ya gitu loh. Bukan berarti salah dan benar. Bukan berarti salah benar di sini yang mau kita lihat konteksnya. Bukan salah atau benar orang bertahan demi anak ya. Tapi menurut konsep aku bertahan untuk anak itu tidak tepat gitu loh. Iya. Mungkin Lebih baik betul. Nah, jadi lebih baik anak itu dipersiapkan parentingnya bahwa orang tua kondisinya seperti ini. Menurut aku gitu sih lebih tepatnya. Iya sih. Persiapkan parenting untuk anak bahwa orang tua itu keadaannya seperti ini. Sebenarnya ketika orang melakukan itu, gue bertahan demi anak. Sebenarnya dia sedang mempertahankan egonya sendiri kan. Maksudnya kayak egonya sendiri untuk mempertahankan pasangannya sebenarnya. Karena gue masih suka gitu kan. Gue masih cinta. Tapi yang jadi tameng anak kan kadang-kadang gitu. Oke. Thank you ya Mbak Marwah. Oke Mbak Marwah, makasih ya. Oke, terima kasih. Semoga semangat selalu ya buat ya, amin. yang lagi menonton untuk anak tetap semangat ya. Hidup yang sehat aja lah. Ya, gitu ya. Amin. Oke, makasih Ini ya. masih fresh. Makasih ya Kak ya. Yo.